Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Kita yang adalah orang Kristen sangat familiar sekali dengan namanya ibadah gitu ya. Setiap hari Minggu pasti kita dulu sudah diajari oleh orang tua kita sejak kecil untuk rajin ibadah, rajin ke gereja, ke sekolah minggu. Kalau enggak nanti nggak dapet uang jajan atau diomeli oleh orang tua kita. Sehingga menjadi kebiasaan sampai kita menjadi dewasa. Dan hari Minggu itu harus ke gereja. Walau kadang cuman buat absen doang gitu ya, setor muka yang penting udah ke gereja di hari Minggu. Padahal dalam Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ada rasa takut, rasa hormat ketika kita datang kepada Tuhan. Masih bersama dengan narasumber kita Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Iya, ibadah ya Bu ya. Apakah sebuah pertanyaan gitu ya, apakah ibadah itu harus ke gereja hari Minggu doang, duduk manis 1-2 jam, nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, lalu mendengarkan firman Tuhan, kolekte, lalu doa berkat dan pulang. Apakah itu ya Bu yang disebut dengan ibadah? Itu bagian ya. Ya. Sebagian. Itu sebagian daripada ibadah. Ibadah kalau hanya kita terpaku dengan yang Beka sampaikan tadi, kita kayak robot ya. Sedangkan tujuan ibadah itu apa sih? Apa ya, kita ini beribadah itu kepada siapa? Ya. Kepada Tuhan. Di Ibrani dikatakan ketika Tuhan Yesus ya, sudah menebus dosa kita, kemudian dia naik ya ke surga supaya apa? Supaya kita ini dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Tentunya di sini ya, supaya kita ini ibadah kepada Allah yang hidup, bukan yang mati. Lalu kalau ibadah kita itu seperti yang BK katakan itu kayak diputar-putar-putar begitu, rutin begitu, berarti kan mati. Sedangkan tujuannya kita beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Ya. Tentunya dia mau ada sesuatu yang kehidupan, yang nggak hanya statis seperti itu saja. Nah itulah baru katakan ibadah. Iya. Ya, selama ini memang dari kecil kita dididik ya, diajar seperti itu. Ya, tetapi kalau kita saya pernah sih berada di situasi kayak yang Beka sampaikan, ya marah-marah banget karena enak tidur disuruh bangun. Ya kadang-kadang kalau nggak bangun disiram air, harus mandi hanya untuk ke gereja, dan memang waktu itu menurut saya, aduh, kenapa gini banget sih gitu loh, mami ini kenapa ya kok suruh saya begini aja. Waktu itu memang tidak mengerti, ya. Tapi setelah Roh Kudus ya menjamah saya, menangkap saya, Tuhan menangkap saya, baru saya mengerti dan paham. Dan saya bersyukur sekali. Kalau dulu pernah dipaksa-paksa, diseret-seret untuk ke gereja, walaupun dengan muka kita yang cemberut ya seperti itu ya, kita mungkin ke ibadahnya, ke gerejanya sudah nggak ada kelayakan deh di hadapan Tuhan. Tetapi itu pada saat itu tetap diperhitungkan nama Tuhan, yang mana itu menjadikan suatu, bagi saya ya, itu suatu kayak tabungan. Sampai pada waktu yang tertentu dia memanggil saya sesungguhnya, sehingga saya mengerti tentang ibadah yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya karena harus ke gereja, harus beribadah seperti ini, harus seperti itu bagian. Ya. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah sebelum ke gereja, sebelum kita fellowship bersama, sebelum kita menyanyi, sebelum kita menyembah. Nah itu juga ibadah. Di rumah itu juga ibadah. Sebelum ke gereja, di rumah ibadah. Buat apa kita ke gereja, pujian yang begitu indah, agung, megah seperti itu, tapi di rumah
baru marah-marah, baru lagi suntuk, lagi ini, lagi merasa jengkel, kecewa, tapi kemudian kita pergi ke gereja dan kita angkat tangan, kita dengan suara keras seperti itu. Nah, itu bukan ibadah. Ibadah itu adalah kehidupan kita semuanya. Kehidupan sehari-hari gitu ya, Bu? Kehidupan sehari-hari, semua setiap hari. Bukan sehari-hari, tapi kehidupan kita setiap hari. Kalau sehari-hari itu hanya hari-hari tertentu. Tapi kalau kehidupan kita setiap hari, ya setiap hari. Setiap kita hidup. Selama kita hidup. Selama kita bisa bernafas. Nah, itu yang Tuhan Yesus tebus. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menyerahkan dia sebagai korban yang hidup. Dan darahnya itu untuk menebus kita supaya kita ini bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Tidak dengan suatu rutinitas, tapi dengan suatu kehidupan. Karena selama kita hidup, kita harus beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, dan berarti yang hari Minggu gitu ya, itu hanya sebagian gitu ya, dari ibadah kita. Bagian. Tetapi pentingnya untuk kita mempersiapkan diri juga ya, Bu ya. Perlu, sangat perlu sekali. Dan itu bukan hanya sekedar, tadi BK sempat singgung, absen ya? Ya, absen. Setor muka. Setor muka kepada siapa ini, saya mau tanya. Asyarnya ya, biar gak ditanyain. Kamu kemana minggu kemarin? Gitu. Kalau hanya setor muka kepada manusia, untuk apa? Dapat apa kita? Iya sih. Dapat pujian, hanya sampai, oh kamu rajin ya, begitu aja. Tapi hati kita tidak beribadah pada saat itu. Ya. Nah, ibadah yang sesungguhnya adalah manusia roh kita kepada Tuhan, yaitu pergaulan kita, di mana kita boleh bisa masuk ke ruang Maha Kudus, ya, di mana kita bisa tanpa ada halangan lagi, tanpa ada yang menjadi penghalang kita untuk bisa bergaul dengan Tuhan Allah Bapa. Ruang Maha Kudus adalah dosa kita. Dan dosa kita itu, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dengan darah yang kudus, kita sudah menerima pengampunan, sehingga kita bisa beroleh hubungan langsung bisa dengan kepada Tuhan Allah Bapa. Nah, itu ibadah. Nah, ibadah itu start dari di dalam kita dulu, baru kita berada di suatu tempat. Tempat apa saja? Apakah itu di dalam pekerjaan, tempat bekerja, di dalam tempat beribadah juga, atau di tempat misalnya kayak di rumah makan atau di mana saja, itu juga ibadah. Ya, karena ibadah kita yang di dalam ini harus nampak keluar. Harus nampak keluar ya, Bu ya. Iya. Di dalam Ibrani 12:28 juga yang B dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan gitu ya. Betul. Yang berkenan itu seperti apa ya, Bu ya? Terus kenapa di akhir ayat dari Ibrani 12 ini dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan gitu ya. Nah, hubungannya dengan beribadah dengan yang berkenan tuh apa ya, Bu ya? Beribadah kepada Tuhan sudah ajarkan sejak mula, ya, bahwa di dalam kita beribadah karena akibat dari jatuhnya dalam dosa kita, ya kembali lagi seperti di Kejadian, yaitu ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dan Tuhan Allah itu untuk bisa mengembalikan manusia ini ke dalam hadiratnya tidak bisa langsung melalui suatu proses yang sampai beribu-ribu tahun, ya. Tetapi pada saat itu dia melakukan secara simbolik, yaitu dia menutup tubuhnya dengan pakaian dari kulit binatang yang adalah suatu sacrifice, pengorbanan, ya, ada darah, dan itu itu merupakan ibadah. Kemudian setelah itu Tuhan mengajarkan kepada Kain dan Habel untuk mempersembahkan korban. Ya, itu adalah ibadah. Dan ibadah itu harus ada korban. Tanpa korban berarti bukan ibadah. Nah, setelah korban dipersembahkan, bukan hanya begitu saja kambing domba itu disembelih, anak kambing domba yang tak percacat itu disembelih begitu saja ditaruh di mezbah, tapi api Tuhan tuh yang akan membakarnya. Artinya diterima, di-accept. Artinya juga dimurnikan. Nah, di dalam ibadah kita harus ada hormat kepada Tuhan, ada takut akan Tuhan. Nah, itu dengan cara yang demikian nanti Tuhan akan berkenan. Dan di dalam perkenanan itu dia adalah api yang menghanguskan. Arti api menghanguskan itu membuat kita itu murni. Ya. Murni, dan yang murni itu baru yang bisa berkenan kepada
Tuhan. Ya. Dengan api yang menghanguskan ini juga Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Ya. Artinya di dalam kita beribadah, kita tidak boleh di dalam hati kita ini mendua hati. Nah, itu yang sering kita lakukan, dan saya pun melakukannya dulu. Ya, kita ada di suatu komunitas gereja ibadah, tapi hati kita ada di tempat lain. Kita mengangkat tangan, tapi hati kita ada di tempat lain. Kita mengutarakan berdoa atau memuji Tuhan, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Nah, ini adalah mendua, dan Tuhan, api yang menghanguskan itu, Dia cemburu. Dan Dia tidak menyukai ibadah yang demikian. Ya, Dia tidak menyukai ibadah yang mendua seperti itu, karena Dia cemburu. Api yang menghanguskan ini, Dia sangat cemburu. Jadi kalau kita beribadah kepadanya, Dia hanya mau kita fokus hanya untuk Dia. Iya, tadi Ibu bilang harus ada korban ya Bu ya. Ya. Kalau mungkin zaman sekarang nggak mungkin kita ke gereja bawa kambing ya, Ya. nggak mungkin gitu kan. Apakah gitu ya? Kalau sekarang itu digantinya dengan uang gitu atau gimana gitu Bu? Itu bagian salah satu dari korban. Itu harus ada. Ya, korban yang kan di dalam korban itu banyak sekali. Ya. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penebusan dosa. Kalau kita baca di Imamat banyak sekali. Ya. Nah, itu di dalam kehidupan kita yang tentang korban keselamatan, kita sudah menerima korban daripada Yesus Kristus. Kita diselamatkan dari dosa awal. Iya. Dosa awal itu artinya dosa yang turun-temurun karena akibat dari manusia pertama. Iya. Ya, dosa awal itu kita mendapatkan korban tebusan daripada Tuhan Yesus Kristus dengan darah yang mahal. Tetapi di dalam selama kita hidup, bukan saja kita sudah terhisap dengan dosa daripada nenek moyang kita, tapi kita juga sempat berbuat dosa. Iya. Nah, itu yang juga harus kita korbankan. Kita harus berkorban. Dengan apa? Yaitu hati yang hancur, yaitu dengan hati yang patah kita memohon ampun kepada Tuhan. Ya, dengan suatu pertobatan yang murni, yang sungguh-sungguh, itu korban. Mengakui dosa itu korban. Ya. Di dalam hati kita mengakui dosa, bahwa selama ini saya berdosa karena saya tidak tahu, saya berdosa melakukan ini, dan kita mengakui itu suatu korban. Ya. Dan itu perlu ada suatu korban yang juga menyatakan kita betul-betul repent, kita betul-betul bertobat. Ya. Ada buktinya. Nah, buktinya itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita juga didoakan oleh hamba Tuhan, kemudian kita kalau belum terima Yesus yang pertama kali kita melakukan apa? Penyerahan diri, dibaptis, semuanya. Nah, itu suatu korban seperti itu. Dan kemudian juga ada korban apa? Ucapan syukur. Nah, korban ucapan syukur itu berupa materi, berupa apa yang kita ada. Karena tadi kata BK, kita tidak bisa membantu. Mungkin bisa dengan makanan semuanya, tapi itu semua kita korban, kita berikan kepada Tuhan untuk bagi Tuhan, nama Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang kita korbankan, kita ibadah harus ada korban. Tanpa korban, kita tidak beribadah pada Tuhan. Dan itu tidak berkenan baginya. Berarti tiap ibadah harus ada korban yang kita bawa. Harus ya, ada. Ya, dan ini juga apa ya? Karena Tuhan itu kan gak kelihatan ya Bu ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan gitu ya. Untuk saat ini gitu ya. Maka di setiap ibadah kita, kadang kita suka tuh tidak menghormati Tuhan gitu ya. Dengan datang terlambat. Yeah. Terus kalau ke bioskop pengen ada tempat waktu, tapi giliran datang ke gereja ibadah telat gitu, nggak apa-apa masih nyanyi ini gitu kan. Atau nggak apa-apa kan kita kalau di menara doa 30 menit berdoa dulu, entar aja pas pujian baru naik atau baru datang gitu ya. Kadang ada juga yang kalau ini yang besar gitu ya, bawa cemilan, bawa minuman gitu, kayak mau ke bioskop gitu ya. Lalu saat khotbah sambil ngunyah gitu ya, keluar masuk ruang ibadah, bahkan lihat-lihat AP saat ibadah berlangsung gitu. Apakah itu termasuk kita tidak menghormati hadirat Tuhan? Dalam ibadah kita kan biasanya WL gitu selalu bilang, Tuhan Yesus hadir, amin gitu ya, amin gitu ya. Tapi sementara kita kacangin gitu ya, dikacangin Tuhan Yesus sudah ada, kita kacangin karena kita ya scroll, lihat handphone, chat dengan orang lain atau gimana. Dan saya pun kadang masih suka melakukannya gitu ya, masih suka lihat-lihat gitu ya, gatel gitu tangannya untuk nggak ngelihat handphone gitu kan. Nah, apakah itu termasuk kita tidak menghormati hadirat Tuhan gitu? Ya, betul.
Sangat betul sekali. Hal-hal yang disebutkan BK itu adalah tidak menghormati hadirat Tuhan. Dengan kita melakukan hal-hal tersebut berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, ya, maka sia-sia. Waktu semuanya itu sia-sia. Ya, memang disinilah yang harus dikatakan korban itu ya. Emang zaman semua pakai HP, pakai semua media seperti ini. Ya, di sini korbannya itu di situ, mengorbankan. Maaf ya, bukannya apa menyepelekan. Kamu sesibuk apa sih? Sehebat apa sih bisnis kamu sampai kalau misalnya nggak melihat 1 menit aja rontok tuh semua barang dagangan atau nggak laku semuanya atau nggak terjadi transaksi atau tidak terjadi apapun? Apakah seperti itu? Enggak sih. Berarti kalau kamu mendahulukan HP-mu, berarti kamu tadi seperti tadi saya katakan menomorduakan Tuhan. Nah, Tuhan ini Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Gitu. Tentunya dia tidak menyukai, tidak berkenan, sangat tidak berkenan dengan cara seperti itu. Berapa lama kita beribadah secara yang tadi dikatakan di gereja beribadah, di menara beribadah, paling mentok 2,5 jam. Betul? Ya gak mungkin sampai 3 jam, 4 jam gak mungkin. Apakah itu mengurangi bisnismu ketika engkau tidak menjamah itu WA atau segala macam? Apakah itu mengurangi segala kepopularitasmu ketika engkau tidak upload di segala media hanya waktu 3 jam? Nah, itu bentuk pengorbanan yang kecil BK. Bagi kamu gak ada artinya. Tapi bagi kamu kayaknya, waduh kalau aku gak lihat ini, wah gini, rugi deh seperti itu. Tapi bagi Tuhan, kamu gak memperhatikan Tuhan, kamu rugi banget loh. Kalau kamu ketika Tuhan berkata, aku tidak berkenan, itu kita rugi banget, itu paling rugi. Tapi ketika kita matikan barang sejenak, tapi kita masuk betul-betul dalam ruang Maha Kudus bersama dengan Tuhan, bergaul. Kenapa kalau di dalam ibadah yang bersama-sama itu kita lebih utamakan? Karena kecenderungan dari manusia itu kelemahannya adalah kalau sendiri nggak akan beribadah. Kecuali memang harus ada, yaitu tadi kalau kita di menara harus fellowship, walk in fellowship with the Holy Spirit itu daily, selalu. Tapi kalau kita bersama-sama, nah itu ada suatu dorongan, ada suatu semangat dari yang satu yang lain, dan itu membuat kita mudah untuk beribadah, ya kan? Tapi kalau saudara sudah nyepelein pada saat seperti itu, apalagi di rumah, pasti nggak akan beribadah kepada Tuhan. Kalau di tempat yang begitu besar, dilihat orang, ada orang yang perhatikan, engkau tidak perhatikan, tidak hormat kepada Tuhan, apalagi di ruang tersembunyimu. Iya sih. Kelihatan ya. Tambah kalau dilihat orang aja, ya saya sering lihat kalau saya di depan di atas mimbar seperti itu, bisa ngelihat orang-orang tuh yang merhatikan firman Tuhan atau yang tidak. Ya memang kadang-kadang ada HP, ada Alkitab di HP, tapi kan kita bisa lihat sungguh-sungguh dia melihat HP secara Alkitab di HP atau main, bisa ketahuan. Roh ini tidak bisa menipu. Ya. Dan di situ kalau saya aja bisa melihat, apalagi Tuhan. Kadang kalau jadi WL juga, lagu lagi nyanyi juga, gitu kan, gitu, apalagi Tuhan gitu. Begitu kan, kita aja bisa, tapi karena saya hambanya Tuhan, saya nggak masalah. Kamu urusan dengan Tuhan saya hamba. Kamu tidak memperhatikan hambanya Tuhan, ya nggak masalah. Tapi Tuanku akan marah kalau kamu tidak memperhatikan hambanya. Karena Tuhan berkata, barang siapa menolak kamu, menolak saya, dia menolak Tuhan yang mengutus saya. Ya, itu firman Tuhan. Jadi kalau kamu tidak mau menerima perkataan firman Tuhan yang saya sampaikan, kamu tidak menolak saya, tapi kamu menolak Tuhan. Tuhan yang menyuruh saya, yang menjadi Tuhan saya. Itu yang saya inikan. Tapi dari situ saya melihat dan sedih banget. Kasihan deh lu kalau kamu begitu jauh-jauh datang hanya begitu saja. Nah, Tuhan itu melihat dari start dimulai jam berapa dan sampai akhirnya. Apa dia tidak bisa melihatnya? Emangnya cuma manusia aja yang bisa ngelihat jam-jam? Tuhan itu lebih detail lagi, saudara. Ya kan? Nah, ini api yang menghanguskan itu.
Dia cemburu, sangat cemburu. Nah, ibadah yang seperti itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak mau mengorbankan kesibukannya dengan HP-nya. Diganti dengan uang. Kadang-kadang belum tentu juga diganti dengan uang dengan baik. Ya kan? Atau asal aja. Tapi ibadah dengan Tuhan tidak bisa diganti. Kamu tidak memperhatikan kehadiran Tuhan, kamu tidak memperhatikan firman Tuhan, kemudian kamu ganti dengan kamu memberikan persembahan gede. Nggak bisa diganti dengan demikian. Karena bagi Tuhan, uang ada artinya. Hati kamu itu yang lebih penting. Ketakutan kamu, kehormatan di dalam hatimu, ketaatan kamu itu yang lebih penting daripada persembahan kamu. Yes, harus ada korban. Tetapi korban yang utama itu adalah hati kita. Ya. Sia-sia kalau kita bawa korban besar, bawa persembahan banyak, tapi hati kita tidak berkorban, hati kita tidak ada pertobatan, ya, nggak ada gunanya. Ya. Tapi demikian juga, hati kita penuh pertobatan, tapi kita tidak mau memberikan, padahal kita punya, itu juga nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi semuanya harus ada korban yang berkenan kepada Tuhan. Iya. Ibadah cuman 2 jam ya, 2,5 jam. Iya. Kalau mungkin di tempat lain 1 jam gitu ya. Iya. Jadi memang kita harus menunjukkan rasa takut dan gentar gitu ya kepada Tuhan, hormat gitu ya. Kadang juga kalau aku pelayanan gitu, kita yang tim musik gitu ya, yang PW tuh kadang suka pas firman keluar gitu, tidak mendengarkan firman dan aku juga sempat seperti itu, Bu. Cuman aku melatih diriku sengantuk-ngantuknya gitu ya. Biar kata udah begini-begini gitu mata ya, tetap harus stay duduk dengerin firman Tuhan walaupun pendetanya sama, ibadah 1, ibadah 2 apa segala macam gitu. Dan itu harus itu. Karena kamu adalah bukan hanya sekedar orang upahan ya seharusnya ya. Seharusnya pemusik, pemuji itu bukan orang upahan ya, tapi adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah imam yang dipilih, nggak sembarangan. Lain bedanya dengan kayak penyanyi di kafe, ya kan? Itu mereka ada waktu break, mereka ada waktu istirahat seperti itu karena mereka dibayar memang untuk itu. Tapi di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah Tuhan, ini kamu menyanyi buat siapa? Kamu memuji buat siapa? Kamu main musik buat siapa? Buat Tuhan. Tuhan yang memang tidak dilihat, tidak kelihatan maksud saya. Tetapi Tuhan melihat hati kamu, melihat keberadaanmu. Ada CCTV yang besar nih yang bisa melihat kamu. Dan Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil tersebut. Ya. Ketika kamu sedikit saja tidak menghormati, ya seperti tadi katakan walaupun sama ibadahnya 1, 2, 3, tapi kamu imam ya tetap harus melakukannya. Tapi memang itu adalah ibadah yang harus ada korban. Nah disitulah kalau kamu berkorban dan ibadahmu, kamu melayani itu, kamu memperoleh upah bukan hanya PK, tapi upah yang besar di surga. Nah itu yang lebih penting daripada PK. Amen. Kalau PK itu aja habis, hanya berapa banyak sebentar aja habis. Tapi upah yang menanti kita di surga itu kekal selamanya. Dan itu hanya bisa diberikan kepada betul-betul imam, ya, para imam yang betul-betul dengan setia, dengan taat dan takut akan Tuhan. Tidak karena supaya dapat PK, tidak karena supaya dilihat orang, begitu. Tidak, tapi betul-betul aku melakukan ini adalah untuk Tuhanku Yesus. Aku melakukan ini karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, menebus aku, dan sekarang aku harus mengorbankan untuk aku beribadah kepada Allahku yang hidup. Gitu. Amin. Ya, karena sudah yang tadi aku bilang ya, karena kita sudah terbiasa gitu ya Bu ya. Sayang banget gitu ya, kita udah ya istilahnya ya kalau mau hitung-hitungan udah capek-capek ke tempat ibadah, ngeluarin duit buat ongkos, terus udah nyampe di tempat ibadah itu kita tidak menghormati gitu ya hadirat Tuhan yang hadir, walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata oh Tuhan ada gitu ya, tetapi kita tahu Tuhan itu hadir di setiap ibadah-ibadah yang ada gitu ya Bu. Betul. Ya. Sayang banget gitu. Sayang sekali. Ya mungkin kamu dapat PK besar ya, dapat PK yang besar sekali, mungkin kamu bisa menikmatinya, tapi hanya berapa saat saja ya, dan kehidupan kerohanianmu, manusia rohmu sia-sia.
Akibatnya pada saat nanti ketika Tuhan datang, kita akan ditolak. Kamu akan ditolak kalau ngomongnya melakukan sekedar untuk itu saja. Karena dia api ini menghanguskan, akan memilih yang murni saja yang dia ambil. Yang tidak akan dibakarnya gitu. Seru. Begitu juga dan kita jemaat Tuhan gitu. Betul. Ya. Datanglah dengan persiapan tentunya segala macam dipersiapkan dari rumah, dan ketika sudah datang ya ditaruh dulu handphonenya. Saya juga belajar gitu ya, belajar banget gitu ya, karena kadang masih gatel gitu. Tangannya pengen buka-buka padahal kagak ada, kayak followersnya million jutaan aja padahal kagak gitu kan. So ngeliat notifikasi padahal nggak ada gitu ya, dan itu yang harus dilatih gitu ya Bu ya. Latih, saya dulu begitu, pernah seperti itu. Tapi pengetahuan kebenaran dari firman Tuhan itu yang penting. Ya. Bahwa Tuhan itu memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Paling kita sembunyi-sembunyi dari pendetanya, dari ini supaya nggak kelihatan. Tapi mereka juga, mungkin sekarang pendetanya juga begitu juga ya. Ada banyak juga pendeta-pendeta, hamba Tuhannya juga begitu, scroll seperti itu. Kalau saya kadang-kadang kalau diperintahkan Tuhan untuk membuka Alkitab, baru saya buka dari itu. Tapi saya akan lebih banyak membuka daripada Alkitab ini. Ya. Pengetahuan yang benar apa? Bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Iya. Ini yang lebih bagi saya lebih berbahaya ya. Karena Tuhan di dalam ini, kemudian kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak menghormati Dia, sedangkan Dia ada di dalam saya. Itu kita mau menipu siapa sih? Ada di dalam kita loh Tuhan tuh. Kita sembunyiin HP di bawah, Dia juga tahu. Ya kan? Yeah. Karena dia di dalam kita. Nah itu saudara, kalau kita beribadah bukan kepada Tuhan yang jauh di sana, Dia dekat di dalam hati kita. Jadi kalau kita beribadah harus dengan hati yang taat, hati yang jujur, hati yang tulus, dan hati yang remuk, patah bukan karena patah hati, tetapi dengan suatu pertobatan. Amen. Nah itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun kita pakai pakaian putih bersih, cantik semuanya, gagah semuanya, semuanya ini juga tidak buka HP, tidak melakukan apa-apa. Tapi dalam hati nih BK tidak melakukan tindakan itu. Tapi dalam hati ada simpan dendam, benci, iri hati. Dia bisa tertawa melihat WL menyanyi, tapi dalam hatinya gue sebel deh ngelihat tuh WL. Kayak begitu ya kan. Dia bisa amin. Kemudian dia dalam hatinya, aku gak suka nih pendeta ini. Nah, itu gak ada gunanya juga sama. Iya. Jadi kenapa? Tuhan yang kita sembah, kita beribadah itu Tuhan Allah yang hidup di mana? Di dalam kita. Ini yang berbahaya. Ini yang ngeri. Karena dia di sini. Dan dia mengetahui semuanya. Iya. Jadi banyak juga yang sudah tidak melakukan tadi, tidak scroll HP, tidak keluar masuk, duduk manis, tapi di dalam hatinya, kapan selesainya? Gue sebel banget deh gitu. Ada juga. Ya WL dia lagi. Ya dia lagi. Nah pendeta ini lagi khotbahnya gini nih, khotbah nyender, tapi dia berkata amin, haleluya, tapi dalam hati, lu nggak ngerti gini. Ada banyak seperti itu. Ya, ada. Sama BK. Sama-sama tidak menghormati Tuhan. Nah yang bisa melihat adalah api yang menghanguskan itu. Yaitulah Tuhan. Dia akan menghanguskan semuanya, menyelidiki. Ya. Nah oleh karena itu marilah tadi di ayat di Ibrani itu. Ya, kalau kita sudah menerima suatu kerajaan yang tak tergoncangkan. Yaitu dasar dari firman Tuhan, dasar dari korban Yesus Kristus, darah Yesus yang membuat kita bisa beroleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Maka kita harus beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan hormat, takut akan Dia. Itu yang penting. Iya, dengan hormat dan takut akan Dia gitu ya. Masih ada waktu ya Bu sebelum Tuhan Yesus datang. Silakan menunggu, melakukannya silakan. Atau mau coba-coba silakan. Mungkin silakan. Kali-kali ada yang mendengar podcast kita. Itu enggak
aku nggak apa-apa kok, sampai sekarang nggak masalah kok, Iya. ya kan? Sampai sekarang nih aku fine aja, saya melakukan tadi yang kita bahas ini. Ada mungkin yang mendengar, saya oke, saya fine gitu. Silakan sampai pada waktunya nanti Tuhan sendiri api itu turun, akan membakar, nah akan mulai memisahkan, ya kan? Nah jangan buang waktu. Iya, masih ada waktu. Sementara kita masih ada waktu nih, Bu. Betul. Sebelum Tuhan Yesus datang, kita mulai belajar lagi ya. Kalau misalnya mungkin hari-hari ini kayak udah kebiasaan aja gitu ya, atau apa gitu, tapi kebiasaan yang tidak baik gitu ya, yang tidak menghormati Tuhan, marilah kita mulai belajar kembali untuk kita benar-benar mempersiapkan diri kita gitu. Betul. Ya, ketika kita datang ibadah dan benar-benar hormat dan takut akan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu ada di hati kita ya. Betul. Dia tahu dan nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu. Iya, mungkin orang nggak bisa ngeliat isi pikiran kita Betul. gitu ya, tapi Tuhan tahu isi pikiran kita. Ya, itulah ibadah yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tuhan Iya. berkati. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.